Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar. Jika Bapak Ibu bawa buku ada di halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina, dan kami meriwayatkan Sahih, di dalam kitab Sahih, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah, fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amru bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari. Ini makomnya ada di Mesir. Abi Dzar dekat makomnya Imam Syafi'i. Saya 3 kali ke sana. Mesir itu ibu kotanya apa? Kairo. Di Jawa Timur ini ada Kairo, ada tapi depot Kairo. Bangil enten ini Batu enten. Kebetulan sekolah Arab. Tapi boten keramik. Umum, bau. Jadi kalau jamaah diajak ke sana itu pasti menutup hidung, karena sebelahnya makomnya Abi Dzar Al-Ghifari itu sampah, lalu pakai. Jadi ziarah tidak bisa duduk, harus berdiri. Sing boten kuat muta-muta. Iku level sahabat Nabi, gak kira. Coba kita ke Surabaya enggak bersih, kira-kira itu berulang lagi. Memiliki itu makom wali sing boten jelas mau jadi rano. Bapak itu pernah jalan ke Masjid Palma. Di belakangnya ada makom. Di dekat tempat wudhu ada kuburan. Yang konon kuburan itu juga orang tua. Yang setiap Jumat manis itu diziarahi orang. Rombongan-rombongan itu. Makanya orang ini tidak berani bongkar, cuma ditutupi saja. Di Masjid Bukit Palma ini hadiah dari Citralen. Dulu waktu saya aktif di Citralen, saya juga ikut meresmikan masjid itu dan menjadi khotib pertama. Hanya saja pihak PT itu tanya, Pak, boleh saya bongkar kuburannya? Gak usah. Sudah teknologi. Akhirnya ada yang mengakui itu kalau kakeknya, ini Mbak Buyut saya, Pak, boleh membongkar masjid, makom ini untuk masjid, asalkan dengan kompensasi 2 miliar. Ini sombong aku ini. Orang-orang modus gitu. Saya bilang sekali saya jangan yang ditutupi, artinya ditutupi sama tembok di dekat tempat dulu. Abi Dzar ini masya Allah kuburannya tragis. Padahal ini sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak membawa hadis. Salah satu hadis ini yang kita baca sekarang.
Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Yusbihu setiap pagi, setiap subuh, ala kulli sulami, semua anggota tubuh, asal makna ros-rosan itu. Di setiap anggota tubuh itu selalu Allah Ta'ala berikan ros-rosan begini. Dari jari yang paling atas ada ros-rosan, bawah ada ros-rosan, ada ros-rosan, nanti ada lagi. Ini namanya nikmat Allah berupa upamanya buatan dibanding ros-rosannya apa jalannya? Jadi ciri kencang ngomong. Ini mobil yang apa jalannya? Kalbu menengah. Bahkan ada ros-rosannya. Ini coba kalbu, ini bergerak. Yang penting adalah elastis, tubuh manusia itu elastis. Coba ambil ini, jangan metutut saja, mesem biasa. Itu namanya sulami. Jadi kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk fisik, bisa bergerak, bisa elastis. Ini luar biasa. Jadi Allah Ta'ala itu tidak hanya menciptakan fisik manusia, tapi juga fisik yang disempurnakan dengan sulami, sehingga bisa bergerak. Saya kemarin itu ada beberapa acara, Pak. Itu kan difoto sama orang, sama kawan-kawan. Mulai pagi, siang, sore, malam itu foto. Nah, foto ini kan kadang-kadang ada yang tanpa kita sadari. Namanya itu jadi candid kamera. Ada yang sadar. Kalau ini karakternya apa? Nek gak sadar itu malah api. Nek sadar itu malah elek. Tapi ada sebagian orang itu sing sadar malah api, sing gak sadar itu elek. Jadi ada yang natural gitu. Kalau tinggali, iki lah wong podo. Diambil dari angel yang berbeda, waktu yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Seakan-akan foto itu bisa berubah, Pak. Ya tetap saya, tapi sejir atau gitu. Ono sing ketok lemu. Jadi wong lemu. Ono sing ketok rada kurung. Apa karena kameranya banyak apa? Ternyata kondisi kemudian hati itu juga kadang-kadang mulai ini wadus nanti sabunan sampai entek sabun itu rong botol. Di foto yo wajahnya rada ireng. Kadang gak atus, di foto putih, Pak. Tapi kadang-kadang gak atus tambah buram wajahnya. Ini artinya apa? Allah mengkondisikan fisik manusia itu tidak hanya dalam bentuknya, tapi juga dalam sulaminya, dalam kondisi. Jadi kalau bapak ibu itu hatinya gak enak, rosok tututan, nanti kok bisa lambe itu foto monyong, foto mesem, itu namanya sulami. Itulah kesempurnaan tatkala Allah Ta'ala menciptakan fisik. Umpama fisik ini pancet gitu, kayak masjid ini lah, jangan buat masjid ini kan pancet gitu, lawang ini pancet. Umpama wajah ini pancet ya lah, wah ini kan, bahagia, susah, pancet, duit akeh, utang akeh, pancet. Makanya ada ilmu yang disebut dengan aura. Yang biar pinter-pinter dulu lagi dengan sawan, ini pasti utangnya akeh. Ditebak lewat guratan-guratan wajah, lewat tatapan mata, lewat kondisi sulami yang ada, elastisitas dalam wajah kita ini. Itu bagian dari nikmat Allah. Jadi Bapak Ibu, panjenengan kalau ke rumah sakit itu ada orang kena stroke yang sudah parah, itu wajahnya tidak bisa berubah, mesemnya yang meremutnya yang itu berarti kenikmatan
kenikmatan sulaminya diambil sama Allah. Makanya ngumpul di Jogja sana mesem terus. Oke. Karena ada suatu ketika kita itu tersenyum tidak tersenyum wajah ini kodoh. Lah karena itu bentuk nikmat yang besar dari Allah, sulami ini wala. Saya katakan sulami itu mulai dari ujung sampai ke ujung. Ujung sampai ke ujung. Dari ujung kepala sini coba gerak-gerakannya tadi, masya Allah. Makanya kalau ini tinggal di YouTube itu gerakan-gerakan senam, gerakan-gerakan yoga, sampai muter-muter tadi. Mungkin nopo trainer senam sampai muter-muter awak ini. Jadi dilengkuk-lengkuk betul Bapak ini. Akhirnya kalau contoh, kalau lengkuk-lengkuk, coba lihat. Ternyata ada sulama atau sulami yang bermasalah di sini. Ada sulami yang bermasalah. Sikil sudah dilempit tendas ini, muternya. Ya Allah, ini kira kayak katuin belum belas lentur betul. Memiliki ojo mana ditarik dan itu belas sedikit sikil. Mantu tarian akhir ngapa kayak bisa. Ya kan. Jadi hati-hati sebagian ini ada yang mampu dan tidak mampu. Lah itu harus disedekahi, Pak. Nikmat sulami baru sedekah, sedekah harus disedekahi. Konon sudah pernah dihitung oleh beberapa pakar bahwa ros-rosan ini itu sama hitungannya dengan hari pada setahun. Setahun itu ada berapa hari? 365. Itu jumlahnya. Berarti kita harus bersedekah 300 sekian sedekah. Nah, bagaimana untuk mengcover itu atau mensedekahi sulami itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakullu tasbihatin sedekah." Maka setiap bacaan tasbih itu menjadi sedekah. Jadi wiritan zikir yang diajarkan Rasul itu semuanya di samping juga pahalanya besar tapi bernilai sedekah. Yang maca subhanallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sedekah. Subhanallah bihamdihi adada khalqi sedekah. Setiap bacaan tasbih sedekah. Makanya orang kalau pagi-pagi itu membaca tasbih, bahkan tasbihnya dibaca di buahnya, maka dia sama halnya dengan bersedekah atas nikmat sulami yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mulanya jangan terpaku sedekah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau dalam bentuk benda. Wirid ini sedekah. Panjenengan umpamane ini mukmin, Pak. Bedane wong mukmin kali mboten mukmin iki lho. Ini olahraga. Olahraga yang mukmin itu mesti wiritan. Kadang nggawa tasbih tek-tek ini lho. Wala sering dan mesti ngoten iki teralian kadang padha kancane beto tasbih. Buat apa ini wiritan apa aja? Bisa lebih orang wiritan. Kok beto tasbih tek-tek. Bukan wiritan kalau kamu sekarang. Ini ngitung kalau pinter kilo nih, wala tapi kebiritan. Ngitung pirang putaran juga. Karena tentang ciri-ciri itu. Mestinya kan baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi tentang Masjid Al-Aqwan itu satu putaran itu 1,2. Kalau biasa dengan jamaah namanya jamaah pun pagi itu baca al-maksurat. Al-maksurat itu zikir pagi, Pak. Al-maksurat itu kalau dibaca 3 setengah jam. Kalau dibaca 10 1 jam. Kalau dibaca 1 itu hanya 15 menit. Itu barang-barang macam maksurat. Sambil tahu yang itu nih pernafasannya bagus, teratur, itu wiritan sambil jalan, Pak. Ini pengiran ambekan tadi buatan dulu biasa. Coba sama melaku atau cepat, sama mau coba zikir lah, ngos-ngosan. Mau mana mau coba Quran, gak tutup-tutup ya.
Jadi stabilnya nafas itu ketika berjalan sambil berbicara, yang ini sambil zikir. Dari sini Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah SAW mendahulukan tasbih? Karena memang tasbih itu zikir yang paling bagus. Kalimat zikir singkat yang paling bagus itu tasbih. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Subhanallah walhamdulillah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap bacaan la ilaha illallah itu menjadi sedekah. Tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap bacaan Allahu Akbar adalah sedekah. Nah, inilah hadis yang dipakai oleh para ulama dengan mengumpulkan semua wirid dan zikir secara berurutan, mulai tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Unine subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, digabung jadi satu. Biar almarhum ujian itu apa lagu ini? Apa tasbih itu? Subhanallah, lalu sampai lagu ini sih lalu. Saya jadi nanti mengenalkan album tasbih tahmid ini. Wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu. Ini tidak disebutkan jumlahnya. Artinya setiap satu kali kita bertasbih itu bernilai sedekah. Kalau 2 kali tambah kakak, 3 kali tambah kakak. Semakin banyak dibaca, semakin baik nilainya. Itu wiridan. Jadi panjenengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, setiap pagi telah bersedekah atas nikmat sulami yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan ini gampang, itu tadi gampang. Saking gampang sampai sering kelalen gitu Pak Bumi. Ibu-ibu sambil masak itu bisa gitu tadi. Sambil jogging sakit, sing dodolan napa ada warung sakit. Kali nyantai-nyantai ini sakit. Menunggu sesuatu sakit bacanya. Nyetir, sepeda motor, mobil sakit. Dan ini wiridan yang bisa membuka arash. Setiap doa yang diawali tasbih, tahlil dan takbir itu memudahkan doa itu dikabul oleh Allah. Kira-kira sama ngamalkan gini-gini, maksudnya benisuk begini. Kan tadi yusbihu itu pagi-pagi, amalan pagi-pagi. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, menyeru kepada kebaikan itu sedekah. Napa Pak? Nge-share pengajian. Nah, itu sedekah Pak. Inilah amar ma'ruf nih. Hadirilah pengajian di Al-Hijrah, kitab Al-Adhkar, di-share. Dibagi sing nge-share ada kok. Sebab ada uzur Pak. Mboten napa nge-share, tinggal tahajud itu. Ayo tahajud. Dibagi sing nge-share itu turu. Di telepon koncone kan bisa iki aku turu. Lah sing nge-share aku. Lah kok iso nge-share sampai turu? Ya pas aku nang jeding tak share mau. Aku turu maneh sane. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah engkau perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, tapi engkau melupakan dirimu sendiri. Hati-hati kalau nge-share itu, dipikirkan ayat ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tidak mampu melakukannya? Kabura maqtan indallah, akan mendatangkan
kepada Allah. Bukan saya Pak ngeser-ngeser kebaikan, akan lebih saya lagi kalau kebaikan itu kita lakukan baru kita sampaikan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Ibda bi nafsi. Nge-share kebaikan itu termasuk amal ma'ruf. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Panjenengan kenapa kan ada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih Pak bedanya keji kali mungkarnya? Tahu? Di bedo Pak keji itu mateni I, mungkar mateni L bagi bedo. Jadi kalau keji itu perbuatan-perbuatan yang membuat pelakunya malu. Contoh apa Pak? Seperti berzina itu keji. Ya. Jadi kalau orang mama, auzubillah, sampai orang itu konangan terus dikarang uang itu apa kira-kira Pak? Wisik gitu. Tapi kalau mungkin kadang-kadang orang tidak sadar Pak dengan kemungkaran. Salah tapi tidak sadar. Itu kemungkaran. Kalau ada orang mestinya sholat subuh terus buatan sholat itu termasuk kecil atau mungkar? Kenapa? Termasuk kecil atau mungkar? Kategori mungkar Pak. Karena kadang-kadang ada orang nggak sholat subuh itu biasa, ya nggak isi, itu kategori kemungkaran. Jadi faksa itu sebuah perilaku buruk, jelek yang membuat pelakunya itu malu kalau dilihat orang banyak. Tapi mungkar itu tidak. Bapak Ibu sekalian. Kalau bapak-bapak saya tanya, poligami itu boleh atau dianjurkan? Karena ada dua pertanyaan. Boleh, itu dalam level perintah beda loh Pak. Antara boleh sama dianjurkan itu beda. Ada boleh, mubah namanya atau jawaz, atau dianjurkan itu namanya mandub, sunnah. Bahkan diwajibkan. Tadi ada dua pilihan. Sekarang saya tanya dengan tiga pilihan. Poligami itu boleh, dianjurkan atau diwajibkan? Boleh. Enteng lah boleh. Di situ ada perintah. Apa namanya Pak? Ini itu apa itu ayat itu? Aku nih ayat poligami saya lali. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Jika kalian takut, khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap yatim dan anak kalian, maka nikahilah ibunya yang kamu cocok. Fankihu ma taba lakum. Fankihu maka nikahilah. Nah, karena itu ada beberapa ilah yang menyertai ayat tersebut, maka jawabannya ibu-ibu itu betul. Level perintahnya hanya boleh, bukan disunahkan, bukan diwajibkan. Ini kan menikahlah kamu 1, 2, 3, ini kan wajib Pak. Tapi dia boleh saja. Nah, kemudian karena ini bertentangan dengan tradisi masyarakat Pak, sehingga orang itu kalau menikah, walau ayatnya boleh, hadisnya juga boleh, itu menjadi cemoohan orang.
Mungkin membuat kadang-kadang tiang itu Pak, barang oleh loh. Tapi kayak gunung-gunungan toh, belum bujuni lo, belum bujuni itu. Seakan-akan perbuatan, saya kan tadi amar ma'ruf nahi munkar itu loh Pak. Seakan-akan perbuatan menikah lagi itu menjadi kemungkaran. Padahal ada boleh, boleh. Kalau seperti itu bagaimana Pak? Apakah betul-betul itu mungkar? Bukan. Itu adalah fitnah dalam kehidupan. Jadi ada syariat yang dibolehkan, yang juga dilakukan oleh Nabi, tapi dianggap kemungkaran. Lo aneh, tapi gendaan gak dibahas. Coba. Itu ada seorang ibu itu bilang kepada suaminya, "Ustaz apa? Kon gendak-gendak apa-apa. Sepenting kon gak nabi mana." Lah ya apa zaman ini? Nah, ini kan paradigma yang sangat keliru dalam konteks fundamental itu. Wong wedok bojo ngizini sing lanang gendaan, tapi gak ngizini sing lanang rapi. Nah, itu yang jadi persoalan. Berarti orang tahu amar ma'ruf nahi munkar itu dari mana? Dari ilmu. Dari ilmu. Kalau tidak punya ilmu, susah dia mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dikira ma'ruf ternyata munkar, dikira munkar ternyata ma'ruf. Gitu kan kasus yang ada. Belum ada ini apa hukumnya? Ya istrinya juga akan mendapat efek dari perilaku suaminya. Jadi dia itu hanya punya status saja. Itu saya punya Pak, teman seperti itu. Jadi sing lanang itu pejabat doyan ya Tuhan, Masya Allah. Tapi diizinkan sama istrinya, asalkan gak dilapi. Jadi itu kan karena pasang status. Kemudian makom amar ma'ruf nahi munkar, dan di mana makomnya? Yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Keluarga. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluarga. Makanya kalau kita bermaksud untuk amar ma'ruf nahi munkar, lihat dirimu, lihat keluargamu. Bercermin kepada dirimu, bercermin kepada keluarga. Bengok-bengok, ayo api, tapi dia melalaikan dirinya dan melalaikan keluarganya. Maka kalau sudah dirinya baik, keluarganya baik, itu otomatis menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Dan banyak orang menyangka kalau amar ma'ruf nahi munkar itu lisan, tak boten. Yang paling bagus itu adalah hal perbuatan. Karena perbuatan itu adalah nasihat. Perbuatan itu nasihat. Setiap gerakan-gerakan kita, ucapan kita, semua menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Wa yujzi'u min dzalika, dan akan tercukupi sedekah-sedekah di pagi hari itu dengan apa? Rakaatani yarka'uhuma minad duha, melaksanakan 2 rakaat, yang 2 rakaat itu disebut dengan sholat duha. Jika orang tidak tasbih, tidak tahmid, tidak takbir, tidak tahlil, tapi dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah mencukupi bahwa dia telah bersedekah atas semua kenikmatan sulam ini. Makanya ada perintah, jangan sampai meninggalkan sholat duha walaupun 2 rakaat. Ini hadis. Walaupun 2 rakaat. Duha itu paling kecil ini tentang 2 rakaat. Wonten ta duha itu 1 rakaat. Niku duha yang pengun. Wong sik rasa rakaat kok diwara rakaat. Terus paling banyak berapa? 12 rakaat. Terus yang paling bagus berapa rakaat? Rasulullah berapa? 8 rakaat. Ada beberapa hadis fadilah duha 2 rakaat, fadilah duha 4 rakaat, fadilah duha
6 rakaat, fadilah duha 8 rakaat. Sing duha 2 rakaat itu ini sedekah. Yang dikatakan sholat duha itu bisa mendatangkan rizki itu yang 8 rakaat yang sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 8 rakaat dengan 2 salam yang dilakukan secara istiqomah. Niku nekak rezeki betul. Kalau hanya 2 rakaat ini dianggap sedekah teman-teman. Jadi tengah-tengah antara 2 atau 12, tengah-tengahnya 8 rakaat sholat duha. Yang paling bagus lagi sholat duha dilaksanakan, waktunya sama, tempatnya sama. Ini istiqomah yang paling tinggi nilainya. Wangger jam itu masih duha. Panggonane pacet. Nopo kamar buri. Pokoknya gak tahu berubah. Tempatnya, waktunya sama. Top. Gak semua orang bisa gitu. Jadi ada orang istiqomah itu waktunya dan tempat. Level di bawahnya itu waktunya tepat, tapi panggonane ngali-ngali. Kadang nang omah, kadang nang kantor, gak sempat kadang-kadang kan masjid di jalan. Ada lagi istiqomah tempat, tapi waktunya berubah-ubah. Panggonane teng omah terus, tapi kadang-kadang jam itu, kadang setengah 8, kadang setengah 9. Niki enten malih Pak. Wis waktu nek istiqomah, tempat nek istiqomah. Kadang duha jam 8, jam 9, panggonan ngalih-ngalih. Ono malih waktu yo gak. Panggonan yo gak. Maksudnya gak tahu sholat duha. Itu kan dengan bulan itu termasuk sing pundi. Makanya jangan kaget kalau ada orang itu Masya Allah di jam yang sama, tempat yang sama, dia terus. Berarti dia itu punya istiqomah duha. Istiqomah itu batasannya apa? Berapa hari? Minimal 40 hari baru terasa. Ya, apa treatment atau latihan istiqomah itu 40 hari. Misalnya sama sholat duha tempatnya sama, waktunya sama. 40 hari itu baru terasa Pak. Efeknya baru terasa. Perubahan baru terasa. Tapi ini saya masih telung dino terus pengajian itu sholat duha itu bisa mendatangkan rezeki yang banyak Pak. Nopo kalau sholat duha ini kok rezeki ini sih seret mawon. Kon kita dinten Pak sampean. Nggih itu tenang dinten loh. Telung dino. Kurang Pak sih. Treatment 3 hari dalam hal itu kurang. Satu hadis lagi kita baca. Wa ruwiya fi sahihaini, diriwayatkan di dalam 2 kitab sahih, Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul la haula wala quwwata illa billah. Ucapkan kata la haula wala quwwata illa billah. Jadi digabung waktu akhir itu. Tadi satuan-satuan digabung jadi satu, digabung di hadis yang lain tentang keutamaan la haula wala quwwata illa billah. Jadi nek maca tasbih dilengkapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama tadi hadis Muslim, yang di sini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi mesisa wiwitan tasbih, tahmid, takbir, tahlil disempurnakan dengan wala haula. Wala haula lagi baru ilingan dulu. Gara-gara la haula ini lagu hujan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah.
Dan kalimat-kalimat tadi Bapak Ibu niku menjadi pakemnya doa orang yang haji atau umroh. Sa'i maca niki, tawaf maca niki, lontar jumroh rombongan maca niki. Ini doanya. Apakah setiap kali tawaf kemudian sa'i itu boleh membaca apa? Itu boleh, tapi yang paling dianjurkan niki. Akhirnya gara-gara boleh niku wiritane ngawur Pak begini. Orang sing umroh niku mboten maca subhanallah alhamdulillah, tapi wiritane ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton. Nah ini yang viral itu Pak. Ya ojo ngono kok masih sering ya lalwaton tapi ojo digawe wiritan. Pengene anu napa? Sa'i dan menang tok nek lesah. Jadi kemarin itu lah diam saja sah. Apalagi ngomong. Nah, tapi ngomongnya juga diatur Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Maria Al-Waton nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi saat itu Indonesia tanah air, ada ikhram Indonesia tanah airku. Itu namanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wat usyai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu yang di luar dari tempatnya. Namanya apa itu? Zalim. Kopluk niki mesti kaendas digawe sikil. Sandal deket tas mriki niku zalim. Nek sarung niki mesti damel apa Pak sarung niki? Jare sing seneng salat ditambal salat Pak. Jare sing seneng remian, gaplekan nang ngene pos misale nggih tambal kumpul-kumpul Pak. Ini multifungsi. Lah, dari mana zalimnya? Kacane wong gawe pabrik sarung niku napa sih Pak? Fungsine niku napa damel salat tok napa damel liyane napa? Ada. Sponsore, nek ndelok sponsore nggih teliti-teliti niku berarti sarung niku damel salat. Maka kalau ada orang punya sarung tidak dipakai salat, berarti dia telah zalim. Lah kalau ini hobi Pak, sarungnya tadi kalau damel klambi. Gaju. Zaman biyen si enten Gubernur Pak Basuki Sudirman itu mesti sarung itu untuk bahan baju. Bagus tuh Pak. Napa niku zalim termasuk. Saya ambil bahwa sarung ini kain sarungnya. Kan saged damel klambi niki. Ngapunten nggih, ngapunten. Nek sarung gawe klambi si enten pates Pak. Ngomong-ngomong lo mboten kelambi tok. Sarung damel celana dalam. Nggih. Jadi bahan celana dalamnya itu dari bahan sempurnakan wiritan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, itulah pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mulai kapan? Ya mulai sekarang. Setiap pagi kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu berarti kita sudah bersedekah atas kenikmatan sulami yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini disampaikan sedekah Bapak Ibu, itu sudah membuka semua pintu kebaikan. Membuka pintu semua kebaikan. Ada seorang ulama mengatakan Syafi'i bahwa seandainya orang itu tidak pernah dan tidak punya wiritan, tapi cukuplah dia membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan hauqalah, itu sudah mewakili dari sekian banyak zikir dan wiritan itu. Misalnya dengan tidak ada wiritan-wiritan itu Pak, cukup membaca ini, itu sudah mencukupi semua. Gampang, tapi efeknya luar biasa dalam kehidupan. Bisa merasakan efeknya bagaimana? Ya diamalkan. Mudah-mudahan ini bisa berubah nasib kita mungkin. Jenengan ini kepengin nasibnya bodol apa nasibnya berubah? Ya berubah Pak. Berubah dari mana kira-kira? Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik berubah menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya bojone
Sinto ingin berubah apa? Ya tetap sinto, tapi bujurnya tambah nurut, tambah solihah, tambah perhatian. Jadi bukan berarti tambah itu bukan tambah dalam aspek jumlah, tapi juga tambah keharmonisan rumah tangga. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir.